Tadi pagi, pedagang budak itu menyiramku dengan seember air dingin. Seharusnya aku tidak tidur saat calon pembeli akan datang. Dia meninjuku tepat di wajah karena aku memberinya tatapan sinis. Aku hanya bisa pasrah menunggu orang-orang yang mungkin akan membeliku. Akhirnya, sekelompok petualang memilihku. Inilah kesempatanku. Sudah jadi kebiasaan umum bagi para petualang untuk membawa umpan ke dalam portal. Monster adalah makhluk mengerikan yang tak bisa ditebak. Dan menggunakan budak untuk memancing, lalu mengalahkan mereka adalah strategi yang sangat bagus. Mereka berjalan menuju pintu masuk, lalu sang pemimpin menandainya dengan pisau. Mereka akan menjadi yang pertama masuk. Harta karun di sini belum pernah dijelajahi oleh siapapun. Kami pun memasuki portal itu. Di dalamnya, dunia terasa begitu berbeda. Tumbuhannya berukuran raksasa. Sambil mereka menahanku dengan rantai, aku tidak bisa berhenti memikirkan seberapa besar ukuran monster di sini. Mereka bilang mereka berpengalaman, tapi mereka tidak menyadari ada sesosok makhluk yang mendekat. Gadis dalam kelompok itu menjadi korban pertama. Semua orang tampak terkejut. Bagaimana bisa makhluk itu sampai di sini tanpa mereka sadari? Mereka bahkan belum sempat menjadikanku umpan. Pemimpin kelompok maju menghadapi monster sambil berteriak pada temannya untuk mengikat para budak sebagai umpan. Si gendut itu mengintimidasi budak yang lain, lalu mereka lari. Mereka pikir berhasil kabur, tapi seekor monster berhasil menyusul dan menelan si gendut itu ke dalam tanah. Pemimpinnya sendiri ditangkap oleh lidah monster lain dan mengalami nasib yang sama seperti temannya. Laki-laki berambut merah melihatku mendekat dan sempat berharap bisa selamat. Dia memohon bantuanku, tapi tak lama kemudian dia sadar aku tak akan melakukan apa-apa. Dengan marah, dia berteriak, mempertanyakan kenapa seorang budak tidak mematuhi pemiliknya. Aku tidak lemah. Menghadapi makhluk-makhluk ini bukanlah hal yang mustahil bagiku. Aku mengambil tongkat penyihir dari salah satu dari mereka dan cincin sihir dari yang lain. Para monster menyerangku dari segala sisi. Lalu dengan sihir api, aku melenyapkan semua yang mendekat. Seorang penyihir api tidak terkalahkan dalam pertarungan jarak jauh. Pertarungan itu berlangsung lama, tapi tak lama kemudian semua monster di sekitarku berhasil dikalahkan. Gadis itu adalah satu-satunya yang selamat dan memohon padaku untuk membawanya keluar dari portal juga demi menyelamatkan nyawanya. Kemarahanku pasti terlihat jelas di wajahku. Aku tidak tahan dengan orang-orang yang memanfaatkan budak, jadi aku melakukan padanya apa yang ingin mereka lakukan padaku sebelumnya. Saat aku keluar dari portal dan kembali ke kota, orang-orang terkejut. Kenapa seorang budak berjalan sendirian di kota? Aku tidak bisa begitu saja kabur. Aku harus menyingkirkan rantai yang mengikatku ini. Hal yang tak seorang pun tahu tentangku adalah aku mengingat kehidupanku di masa lalu. Saat para petualang terakhir dan terkuat gugur melawan naga legendaris Gontal. Aku adalah pahlawan besar terakhir yang selamat, sang petualang terakhir, Elpam. Aku berjuang sampai akhir dengan segenap jiwa ragaku, tapi seluruh kekuatanku tidak cukup untuk menang sendirian melawan bencana itu. Aku gemetar karena frustrasi melihat rekan-rekanku tewas. Gadis yang kucintai dihabisi di depan mataku. Ini terlalu menyakitkan. Mungkin kebencianku yang tak terbatas membawaku kembali, karena aku yakin telah tewas dalam serangan terakhir itu. Tapi aku terbangun di penjara budak ini, 6 tahun di masa lalu. Tak lama kemudian, berita tentangku sampai ke telinga kepala serikat, Abbas. Karyawannya melaporkan bahwa budak itu kembali tanpa luka sedikit pun, dan ini sangat tidak biasa, karena umpan biasanya yang pertama kali tewas. Abbas merasa ini sangat aneh. Bagaimana bisa semua petualang tewas dan dia selamat? Orang-orang memang menggunakan strategi ini untuk memancing monster. Dan jika kelompoknya tewas, budak itu juga seharusnya mati di dalam. Terlebih lagi, seorang budak akan selamanya menjadi budak kecuali dia melunasi utangnya atau mati. Pria itu kemudian memberitahukan sesuatu yang lebih mengejutkan pada Abbas. Budak itu memiliki lingkaran sihir. Ini adalah hal yang mengerikan di mata Abbas.
Setiap budak pasti punya perasaan negatif terhadap serikat pedagang, jadi membiarkan orang seperti itu bebas adalah sebuah risiko. Lalu, bagian laporan selanjutnya membuat Abbas ternganga. Budak itu datang untuk mendaftar sebagai petualang. Abbas langsung melompat dari mejanya saat mendengar bahwa Tuan Rakan sendiri terlibat dalam masalah ini. Jika seorang eksekutif tingkat tinggi menunjukkan minat pada budak ini, maka situasinya sangat serius. Setelah karyawannya pergi, Abbas merenungkan bagaimana sistem ini bekerja. Budak adalah mereka yang punya utang dengan pasar Gaffer. Jika gagal membayar tepat waktu, kau akan dipaksa menjadi budak. Anak itu, dia menjadi budak karena orang tuanya punya utang dan tidak bisa membayarnya karena mereka meninggal. Orang tuanya membeli lumut hitam secara kredit, jadi ketika serikat pedagang menaikkan harganya berkali-kali, utangnya membengkak menjadi 10.000 meso mata uang kami. Palm dituduh tidak membayar utang orang tuanya dan dijadikan budak untuk bekerja sampai dia melunasi utang yang sangat besar itu. Sekarang, orang dengan begitu banyak alasan untuk membenci pasar Gaffer ada di sini. Palm duduk di kantor untuk bernegosiasi. Dia tahu pria di depannya adalah tangan kanan Abbas Rakan. Pria berjanggut itu dengan santai berkata bahwa dia setuju mengubah kontrak dari budak menjadi petualang peringkat F. Palm tersenyum lalu berkata dia butuh peringkat E. Abbas menyatakan bahwa hanya orang yang sangat berpengalaman yang bisa mendapat peringkat E. Seorang budak sama sekali tidak punya pengalaman. Palm lalu berkata bahwa dalam 3 tahun dia sudah menjadi umpan puluhan kali. Dan karena kebajikan terbesar seorang penjelajah adalah bertahan hidup. Fakta bahwa dia masih hidup membuktikan nilainya. Bahkan Abbas tidak bisa menyangkal hal itu. Sambil menatap anak itu, dia merasakan firasat yang aneh. Lalu dia mengusulkan sebuah ujian. Jika Palm setuju bergabung dengan sebuah kelompok, untuk memasuki portal yang memiliki batas 5 orang dan sudah memiliki 12 penanda dari kelompok yang masuk dan tewas di sana. Palm akan membuktikan nilainya. Keesokan harinya, Palm bertemu dengan kelompok 4 petualang berpengalaman yang akan menjalankan misi ini. Tank dari kelompok itu memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa yang lainnya juga kuat. Anak kita ini sudah menjadi budak selama beberapa tahun sampai ingatannya tentang kehidupan sebelumnya pulih. Jadi, di mata kelompok itu, dia adalah orang yang polos dan tidak berpengalaman. Misi mereka adalah memasuki portal untuk mengambil barang-barang dari 12 kelompok lain yang masuk dan tewas. Jadi, imbalannya tergantung dari hasil itu. Di dalam, mereka merasa lingkungannya menyedihkan. Lebih baik mendirikan kemah dulu sebelum menjelajahi tempat itu. Dan akan lebih aman jika berada di atas pohon. Karena Palm adalah pendatang baru, dia boleh beristirahat. Pria berambut putih mengatakan bahwa mendirikan kemah adalah keahliannya dan teman-temannya. Setelah beberapa saat, mereka berhasil mendirikan kemah yang bagus. Mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah Tom, Max, dan Roa. Kelompok 2 adalah Shiv dan Palm. Kemudian setiap kelompok pergi ke arah yang berbeda. Jika terjadi sesuatu, mereka harus kembali ke markas. Shiv tidak menemukan apa-apa di jalannya. Jadi dia berkomentar bahwa dia dengar tentang Palm yang menjadi budak dan mengundangnya untuk bergabung dengan kelompok. Dia merasa tersentuh dengan cerita Palm. Tokoh utama kita tidak memperhatikannya dan memfokuskan perhatiannya pada sebuah jejak kaki. Kemudian mereka kembali ke kemah dan tidak menemukan apa-apa. Jadi mereka hanya makan dan beristirahat. Palm meminum minumannya dan saat malam tiba, kelompok itu mendatangi tempatnya tidur. Chef memanggilnya untuk memastikan apakah dia sudah tidur. Lalu temannya bertanya, apa yang sedang dilakukan kapten? Tentu saja dia sudah pingsan. Mereka mencampurkan obat tidur ke dalam makanan dan minuman yang mereka berikan pada Palm. Jika mereka melenyapkan si budak, imbalan untuk 5 orang akan dibagi hanya untuk mereka berempat. Dia mengangkat tangannya, mengambil belati, dan bersiap-siap. Bilah itu turun, tepat mengarah ke tubuh yang terbaring. Tom bertanya apa yang terjadi, mencoba memahami situasinya, tapi saat dia melihat ke bawah selimut, dia berteriak bahwa Palm sudah tidak ada.
Kelompok chef bereaksi dengan kaget. Mereka tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Chef memerintahkan pencarian, menyuruh anak buahnya untuk menemukannya. Lagi pula, dia tidak mungkin pergi jauh. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar mengguncang sekitar. Paul mengawasi dari kejauhan, melihat gudang persediaan mereka terbakar habis. Chef langsung sadar siapa dalangnya, dan menyuruh semua orang untuk mengambil makanan dan barang-barang. Max menunjuk sesuatu dan bertanya pada bosnya apa yang sedang terjadi. Sesosok makhluk berlendir raksasa muncul di hadapan mereka, mulai membentuk wujud. Chef menyadari kekacauan ini dan paham bahwa Pamlah penyebab semua ini. Dia mengerti rencananya, sadar bahwa mereka telah dijadikan umpan untuk memancing monster itu. Tom terlempar jauh, melayang setelah terkena hantaman makhluk itu. Monster berlendir itu menyerang kelompok petualang dan menekan mereka, sementara Paul mengawasi dari kejauhan. Dia menyatakan kemarahannya, mengatakan ini konyol. Seharusnya mereka tidak bersikap baik jika ingin menipunya. Lagi pula, dia berkomentar, mereka menerimanya sebagai umpan di portal tempat 12 kelompok petualang veteran telah gagal. Paul mengkonfirmasi kecurigaannya, menyatakan bahwa bos di area itu memang monster tersebut, persis seperti yang dia duga. Chef berlari cepat melintasi area itu, menyadari bahwa jenis makhluk seperti ini membuat mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Max bertanya pada bosnya, menanyakan identitas monster itu, dan dia menjawab dugaannya itu adalah slime emas. Dia menjelaskan konteksnya, menyebutkan bahwa itu adalah bos langka yang hanya muncul di portal merah, sesuatu yang tidak biasa di dunia Maple. Tubuh makhluk itu sepenuhnya bersifat asam, menjadikannya musuh terburuk bagi petualang jarak dekat seperti mereka. Max berteriak pada Chef untuk menghindar dan mendorongnya menjauh dari serangan monster itu. Chef berbalik kaget, bertanya apa itu tadi. Chef menyadari ancamannya dan mencatat bahwa monster itu juga punya serangan jarak jauh. Max panik saat dia memahami serangan itu, mengenali bahwa panah asam memungkinkannya menembakkan asam dari tubuhnya sendiri. Chef menyuruh semula orang untuk menenangkan diri, memerintahkan mundur karena kemampuan itu seharusnya memiliki waktu jeda 1 menit. Tom yang sedang bersembunyi, menyadari kemampuan monster itu telah memasuki masa jeda. Dia berlari ke arah Max, berteriak bahwa masih ada waktu. Dia menyerang dengan pedangnya sambil memerintahkan, "Serahkan monster itu padaku." Tapi Chef mencoba menghentikannya, mengatakan mereka harus menyerang bersama. Makhluk itu menyerang lagi dan berhasil menahan serangan Tom. Max menyaksikan adegan itu, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Dia menyatakan logikanya, mengatakan seharusnya masih ada sisa 10 detik pada waktu jeda. Kemudian, makhluk itu menembakkan serangan jarak jauhnya sekali lagi. Paul menatap monster yang kini tak bisa bergerak itu, berkomentar bahwa sepertinya semuanya sudah berakhir. Dia merenungkannya, mengakui bahwa kata-kata Chef tidak salah. Slime emas memperkuat dirinya dengan barang-barang yang dikonsumsinya dan mengurangi waktu jeda kemampuannya. Dia memahami situasinya, menyadari mengapa kelompok-kelompok sebelumnya gagal. Karena ukurannya yang tidak normal dan waktu jeda panah asam yang hampir tidak ada, monster itu telah tumbuh mencapai level portal kuning, jadi itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh petualang lingkaran pertama. Tom yakin tidak ada lagi barang yang tersisa di dungeon dan menyatakan misi ini gagal. Dia teringat kembali, mengingat Abbas memegang sebuah gulungan dan menantangnya untuk membuktikannya. Dia hanya tersenyum tipis dan melanjutkannya. Makhluk berlendir itu berbalik ke arah pendatang baru, mengunci fokusnya. Monster slime itu terkena serangan telak, menerima dampak penuh dari sebuah serangan. Paul mengawasi dari kejauhan, bertanya-tanya apakah, berkat resistensinya yang maksimal, serangan langsungnya ke inti sama sekali tidak mempan. Dia mengamati situasi, memperkirakan dia perlu mendaratkan setidaknya 5 tembakan lagi. Tapi dia hanya mengabaikannya, mengatakan itu tidak masalah. Sambil menyeringai, dia menyatakan akan membuktikan bahwa pria itu salah.
Dia harus mengenai titik yang sama persis tanpa ruang untuk kesalahan. Jadi, dia mengambil tantangan yang bahkan tidak akan terpikirkan oleh penyihir biasa. Tapi, dia bukan penyihir biasa. Dia adalah ahli telekinetik terbaik yang pernah ada di dunia ini. Salah satu gelar yang dia sandang di kehidupan masa lalunya. Dia menembakkan panah api, mengirimkan serangan lurus ke arah monster. Makhluk itu dengan cepat menghindar, memamerkan kecepatan luar biasa untuk ukurannya. Tapi, dia hanya menyatakan itu sia-sia dan menyiapkan serangan lain. Proyektil itu mengenai sasarannya tepat di tengah, menyebabkan ledakan. Sebuah inti terungkap di tengah tubuhnya, terekspos. Palm melompat ke arah titik lemah itu, menyerbu masuk. Dia bersiap untuk pukulan terakhir, memfokuskan seluruh kekuatannya. Tapi dia tidak menyadari slime itu melancarkan serangan balasan. Dengan senyum di wajahnya, Palm bersiap untuk menyelesaikan serangan. Dia meluncurkan panah api dan melepaskan tembakan. Kemudian dia menarik talinya, mengubah ujungnya menjadi tombak raksasa dan melemparkannya. Palm menggunakan momentum untuk berpegangan pada sebatang pohon, lalu tetap mengunci matanya pada target, mengikuti gerakannya. Monster itu sepenuhnya membongkar tubuhnya, memberi jalan. Asap menghilang ke udara, menampakkan medan perang yang kosong. Palm mendarat di tengah-tengah reruntuhan. Tiba-tiba, Palm menyadari ada sesuatu yang mendekat. Inti monster itu melayang dengan mulus menuju lurus ke arah tangannya yang terulur. Dia menggenggam benda itu, jari-jarinya menutup di sekelilingnya. Proses penyerapan dimulai, energi membanjiri tubuhnya. Palm menciptakan sebuah penghalang pelindung, membangun pertahanan di sekeliling dirinya. Di ruangan yang berbeda, Palm duduk di sebuah meja dengan seorang pria dan hanya berkata, "Aku kembali." Pria bermata satu itu menatapnya dalam diam, tetap berada di seberang meja. Dia dengan datar berkomentar bahwa Palm tidak hanya pamer, tapi Abbas bertanya, mengapa Palm kembali sendirian dan tanpa barang itu? Palm menjawab bahwa para pemburu amatir di kelompok itu bersekongkol untuk mencuri barang-barangnya. Dia menjelaskan apa yang terjadi. Palm menjauh untuk menghindari mereka, lalu mereka bertemu dengan bos dan, menurut semua laporan, tewas. Bos itu dengan hati-hati bertanya, apakah mereka mati oleh monster itu? Palm mengungkapkan kebenarannya. Itu adalah slime emas. Dan pria itu dengan cepat mengerti, karena itu adalah jenis makhluk seperti itu. Semua barang di dalam portal meleleh. Dia marah, membayangkan kerugiannya, mengakui bahwa barang-barang yang disewa dari serikat pedagang hancur, menyatakannya sebagai kerugian yang tak terlupakan. Tapi masalahnya adalah, orang ini kembali hidup-hidup. Ada beberapa aturan umum untuk portal. Yang pertama adalah jumlah orang yang bisa masuk terbatas. Aturan kedua menjelaskan bahwa ada batasan masuk berdasarkan tingkat kesulitan dan tingkat lingkaran. Aturan ketiga menyatakan kau hanya bisa menggunakan portal sekali, karena setelah seseorang selamat dan keluar, portal itu akan hancur. Pria itu memahami situasinya, menyimpulkan portal itu sudah tidak bisa diharapkan lagi dan hanya Palm yang berhasil keluar hidup-hidup. Jujur saja, dia memutuskan bahwa, apapun alasannya, faktanya Palm gagal. Palm menyebutnya tidak sabaran dan berkata dia belum selesai menjelaskan. Dia mengepalkan tinjunya dan menyebutkan slime emas. Pria bermata satu itu tergagap menyangkal dan kemudian dia sadar apa yang terjadi. Dengan senyum lebar, Palm mengungkapkan, "Aku memakan inti monster itu." Pria itu berteriak kaget. Dia menyerap batu mana slime emas dan mencapai 2 lingkaran. Dia menyatakan itu sudah cukup bukti, menekankannya saat Palm meminta peringkat E yang dijanjikan. Tapi Abyss langsung memotongnya, menawarkan peringkat D sebagai gantinya, membuat Palm benar-benar tertegun. Abyss membungkuk di atas meja dan berteriak, "Aku akan memberimu peringkat D, dan jika kau bekerja untukku, kau akan diperlakukan seperti petualang peringkat C." Palm menandatangani kontrak, meresmikan kesepakatan itu. Abyss merenungkan hal ini, berpikir bahwa biasanya memberikan peringkat C kepada seseorang yang bahkan belum berada di lingkaran pertama adalah perlakuan istimewa.
Lagi pula dia ingat, peringkat petualang sangat dipengaruhi oleh lingkaran yang melambangkan kekuatan setiap orang. Abis menyimpulkan analisisnya dengan menganggap bajingan itu tidak normal, karena kau tidak bisa begitu saja naik lingkaran dengan menyerap batu mana. Dia teringat kalimat Palm, memikirkan saat dia berkata, itu hanya naluri bertahan hidup. Abis menyeringai memikirkan gagasan itu. Dia membayangkan seseorang yang baru saja menjadi penyihir lingkaran pertama benar-benar menghancurkan penyihir lingkaran kedua. Sekarang itu menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat besar. Dengan kilatan serakah di matanya, Abis memutuskan dia membutuhkannya. Paul merasakan suasananya, menyadari perlakuannya membaik lebih cepat dari yang dia duga, dan pria itu tampaknya sangat tidak sabaran. Sementara itu, sebuah portal terbuka di tempat lain menandakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Mereka bersiap untuk bertindak. Penyerbuan portal pertama yang terdiri dari 100 anggota peringkat merah akan segera dimulai. Dengan itu, acara besar pertama yang telah ditunggu-tunggu oleh Serikat Pedagang Garmod dan para guild akhirnya akan dimulai. Paul menyatakan tidak ada masalah, mengatakan dia juga sedang terburu-buru dan bahwa ini adalah ide yang bagus untuk memajukan rencana mereka. Dia menoleh ke Abis dan menyatakan dia butuh bantuan. Abis menjawab, katakan saja. Dengan tangan terulur, Pam meminta, pinjani aku uang. Abis menyalakan cerutunya dan memikirkan permintaan itu. Dia berpikir tentang keberaniannya dan menyimpulkan bahwa bajingan itu sudah keterlaluan. Beberapa orang mengatakan era portal dimulai dengan para petualang, tapi itu adalah jebakan yang dibuat oleh penyihir hitam yang membunuh banyak orang di dalam portal dan menghancurkan potensi masa depan dunia Maple. Kemudian, monster-monster yang tersisa tumbuh lebih kuat. Itulah sebabnya mereka kalah. Kiamat dunia Maple akan datang tepat dalam 3 tahun. Abis mengawasi dari jendela saat Palm kemudian meninggalkan gedung megah itu, berjalan menuju pintu keluar. Dia mengantongi uang itu, mengakui bahwa meskipun tidak cukup, itu adalah awal yang baik. Lagi pula, portal tingkat merah yang untuk 100 orang hanya mengizinkan masuk bagi mereka yang memiliki 2 lingkaran. Serikat Pedagang Garmod berinvestasi padanya justru karena mereka menargetkan portal itu. Menghabiskan semua uang untuk barang-barang sekarang akan sangat bodoh karena barang-barang di levelnya sangat mahal. Palm berjalan menyusuri jalan dan langsung menuju sebuah pintu masuk. Dia memasuki tempat itu dan melihat sekeliling. Seorang pria menyapa Palm dengan ramah menyambutnya di pasar budak Lit dan menawarkan untuk memandunya. Penjual itu dengan sangat santai bertanya, teman seperti apa yang dia cari, seperti mekanik atau pejuang? Palm dengan tenang menjawab bahwa dia sudah punya seseorang yang spesifik dalam pikiran dan meminta pria itu untuk menunjukkan jalan. Penjual itu bingung, tidak begitu mengerti permainan Palm. Dia memandu Palm melewati lapangan hukuman, membawanya ke tempat yang disediakan untuk orang-orang seperti yang dia cari, membawanya ke sebuah sel dan menunjuk ke dalam. Pria itu bertanya, dengan sedikit keraguan, apakah klien benar-benar menginginkan orang itu? Dan Palm hanya memastikan bahwa dia sadar. Palm menatap tahanan yang dirantai ke dinding, mengamatinya dalam diam. Dia mengkonfirmasi kecurigaannya. Pria yang dirantai itu persis seperti yang dia cari. Di kehidupan sebelumnya, kematian individu tertentu mempercepat kehancuran dunia. Orang itu adalah pahlawan kapak, Aaron, dan pelakunya tidak lain adalah satu-satunya murid yang pernah dia miliki. Dibo, si pembunuh pahlawan, bertanggung jawab atas insiden yang menandai awal dari akhir itu. Sebuah pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Dengan kecurigaan yang brutal, tahanan itu bertanya, "Kau datang untukku?" Dan dengan dingin yang menusuk tulang, dia menyuruh Palm untuk enyah. "Aku tidak tahu kau, pergi sana." Penjual itu, sambil meminta maaf pada klien, berkomentar bahwa kondisi mental tahanan itu sedikit tidak stabil. Tahanan itu menggertakkan giginya, bereaksi terhadap perlakuan itu. Penjual itu, tanpa basa-basi, berkata, "Ada anjing-anjing gila lain seperti dia di sini." Palm menunjukkan senyum tipis dan hanya mengamati di sisinya.
Dibo adalah salah satu dari sedikit yang mendapat perhatian setelah hari terakhir, kadang-kadang bahkan dianggap sebagai saingan dari wilayah yang sama. Dibo mengejek Pam. Jadi berapa hargaku? Kau terlihat seperti tuan muda yang bisa membayar harga berapapun. Dia langsung meminta 1 juta meso. Apa itu tidak masalah bagi tuan muda? Sebenarnya, keduanya sangat membutuhkan uang. Lagi pula, Dibo punya seorang adik perempuan yang menderita penyakit darah hitam dan waktunya hampir habis. Dia menyuruh Palm pergi jika tidak punya uang dan mengawasi saat Palm merogoh saku jaketnya. Tahanan itu bereaksi kaget dan mengikutinya dengan pandangannya. Palm mengeluarkan segepok uang tebal dan mengonfirmasi, "Ya, ini 1 juta meso." Baik penjual maupun Dibo mempertanyakan keasliannya pada saat yang sama. "Apakah itu uang sungguhan? Apa kau serius?" Dibo menundukkan kepalanya sejenak dan terdiam. Palm kemudian mendiktekan syarat-syaratnya. Dia menyajikan kontrak 1 tahun dengan pembagian keuntungan dan prioritas dalam memilih item portal. Penjual itu langsung mengerti. Ini adalah kontrak anggota party, bukan kontrak budak. Palm menyerahkan dokumen itu dan menawarkannya pada Dibo diperiksa. Dibo merebut kontrak itu dari tangannya. Tidak ada jalan untuk kembali. Dia menggigit ibu jarinya sendiri untuk bersiap menyegal kesepakatan dan dia menerimanya tanpa ragu karena nyawa adiknya berada di ujung tanduk. Palm mengamati semua itu dan menunjukkan senyum tipis. Palm memastikan langkah selanjutnya. Dengan kontrak ditandatangani, kita langsung menuju portal. Dan Dibo segera bertanya, "Serahkan padaku." Palm memperingatkan dengan belak-belakan, "Kau harus membuktikan nilaimu." Sambil menyeringai, Dibo berjanji, "Aku akan bekerja lebih keras dari siapapun yang pernah kau lihat." Sudah di dalam hutan, Dibo mengikuti Palm sambil memegang kapak. Dia memanggil bosnya, "Terima kasih untuk senjata barunya, tapi aku biasa menggunakan pedang panjang. Sebaiknya kita kembali dan menukarnya." Palm dengan tenang memberitahunya, "Mulai sekarang kau akan menggunakan kapak." Dibo kemudian bertanya, "Dan apakah ini portal untuk mengujiku?" Menghadapi portal tingkat merah dengan batas 8 entry, Palm mengonfirmasi bahwa itu adalah tempat yang tepat. Dibo melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana sisa krunya? Bos kaya seharusnya punya tim yang solid." Palm hanya menatapnya dalam diam, dan Dibo berargumen, "Kita butuh penyembuh, kenapa kau menatapku seperti itu?" Sambil tergagap, dia bertanya-tanya, apakah bosnya? Tapi Palm langsung meyakinkannya, tidak perlu khawatir tentang anggota lain. Dibo merasa lega sejenak. Palm kemudian menunjuk ke dada Dibo dan memerintahkan, "Tepat di sini." Terkejut dengan keanehan itu semua, Dibo hanya menatapnya dengan bingung. Dia tergagap sekali lagi dan mengelaim, itu tidak mungkin benar. Tapi Palm tidak menunggu. Dia menendang Dibo langsung ke dalam portal dan memerintahkan berhenti buang-buang waktu. Dibo berteriak saat dia terlempar ke sisi lain. Mereka tiba di sebuah gurun berbatu. Dibo langsung menyebut, "Palm gila, sebuah portal untuk 8 orang hanya dengan kami berdua." Dia mengeluh karena masih harus menggunakan senjata yang sama sekali tidak dia kenal. Kemudian, entah dari mana, segerombolan monster kayu yang dikenal sebagai Stamp muncul di hadapan mereka. Dibo sadar dia telah mengacaukan segalanya dengan teriakannya yang menarik perhatian makhluk-makhluk berbatang keras itu. Palm hanya mendorongnya ke samping dan memerintahkan, "Minggir." Dia menyerang sendirian ke arah monster-monster yang mendekat. Palm meluncurkan proyektil yang mengenai kepala salah satu makhluk itu tepat di sasaran. Dibo menatapnya, terkejut dengan apa yang baru saja disaksikannya. Beberapa proyektil lagi mengenai bara Stamp tepat di sasaran. Palm memarahinya, "Mengecewakan melihatmu bertingkah seperti ini, dan memperingatkan jangan membuat kesalahan seperti itu lagi." Dibo bertanya-tanya, monster macam apa orang ini? Di bawah cahaya bulan purnama, berita menyebar, para pedagang termakan umpan. Seseorang melaporkan bahwa meskipun mereka masih mengulur waktu, 40 orang yang dibutuhkan telah ditangkap. Lalu pertanyaan krusial diajukan kepada pemimpin. Apakah kita punya izin untuk melanjutkan? Dalam bayang-bayang, sesosok figur menjawab, "Ya," sambil memegang gelas anggur.
Dia menyatakan semuanya akan dilaksanakan sesuai keinginan orang itu. Dan sambil mengangkat gelasnya, dia bersulang, "Untuk kebebasan dunia Maple." Dibo mendekat dengan sebuah kantong dan melaporkan bahwa dia telah mengumpulkan total 27 batu mana. Palm hanya memerintahkan, "Terus lanjutkan," dan rekannya dengan cepat setuju. Dibo berpikir Palm tampak seperti orang gila biasa, tapi kekuatan telekinetiknya bukan main-main. Dia bersemangat memikirkan berapa banyak uang yang akan dia hasilkan, tapi Palm memotongnya. "Aku menemukan sesuatu." Menghadapi sekelompok stam baru, Palm berkomentar, "Itu jumlah yang sempurna." Dibo bertanya apa maksudnya dengan jumlah yang sempurna. Palm menatapnya sejenak, lalu dia pergi, meninggalkan Dibo sendirian dengan para monster. Dibo panik, menyadari dia harus bertarung sendirian dengan senjata yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Dia bersiap untuk bertarung melawan gerombolan yang mendekat. Dari kejauhan, Palm mengawasi Dibo dan bagaimana dia menggunakan senjata itu. Dia tahu rekannya akan segera mengerti bahwa kapak adalah senjata yang akan membuatnya lebih kuat. Lagi pula, tidak diragukan lagi dia berbakat. Karena dia adalah satu-satunya murid yang dipilih oleh pahlawan kapak, Aaron. Dibo bergerak dengan lincah di antara monster-monster, menghindar dan menangkis serangan. Palm memperhatikan bahwa dia belajar dengan sangat cepat dan sudah sangat kuat, bahkan tanpa membangkitkan sebuah lingkaran. Dibo terkejut saat tanah mulai bergetar dan bertanya-tanya, "Apakah itu gempa bumi?" Tiba-tiba, sebuah duri raksasa muncul dari tanah tepat di depannya. Dia terlempar ke belakang oleh benturan itu dan bertanya, "Apa-apaan itu?" Seekor stam raksasa kemudian muncul di hadapannya. Palm lalu maju, mendorong Dibo keluar dari jalur serangan monster itu. Dia menatap tajam makhluk itu dan menyatakan, "Ukuranmu hanya membuatmu menjadi target yang lebih mudah." Berdiri di tanah, Dibo menyadari sihir mungkin benar-benar berhasil melawan monster itu. Tapi stam itu menahan serangan dengan mulutnya. Palm melihat makhluk itu bereaksi lebih cepat dari yang diperkirakan dan melepaskan telekinesis untuk serangan lain. Dia terkejut melihat monster itu juga berhasil menahannya. Stamp itu tetap berdiri dan Palm berteriak pada Diego, "Lari kecuali kau ingin mati." Dibo mengerti, bukan berarti serangan mereka tidak berhasil, kalau tidak, monster itu bahkan tidak akan repot-repot menahannya. Masalahnya, kalau begitu adalah cabang-cabang makhluk itu. Palm memberitahu Dibo, "Urus Stamp yang baru muncul sementara aku menangani si bajingan besar." Tapi Palm menyerbu ke dalam serangan dan Dibo bertanya-tanya, kenapa dia begitu cepat? Dibo berteriak, "Monster itu tidak bisa dikalahkan tanpa rencana. Kita harus keluar dari sini." Tapi Stamp itu menahan serangan dan Dibo menunjukkan, "Aku benar." Sebuah proyektil kedua kemudian mengenai monster itu tepat sasaran dan Dibo bertanya-tanya apakah itu benar-benar mendarat. Dia terkesan dengan strateginya. Lagi pula, dengan menyembunyikan panah api di belakang yang pertama, monster itu tidak bisa menahan dua serangan beruntun. Dibo menyadari bahwa Stamp tidak berdaya melawan serangan seperti itu dan bosnya jauh lebih mengerikan dari yang dia kira. Dia menggertakkan giginya karena frustrasi. Tiba-tiba, dia melihat beberapa Stamp berhasil melewatinya dan berteriak pada Palm, "Lihat di belakangmu." Tapi Palm menanganinya dalam sekejap. Dia kemudian bertanya, "Dibo, kau bahkan tidak bisa mengatasi yang kecil-kecil?" Stamp raksasa itu terkena serangan lagi, menimbulkan awan debu yang besar. Palm menyadari makhluk itu menunjukkan celah, meskipun hanya sesaat. Dibo melompat ke depan dan menahan serangan yang mengarah ke bosnya. Dia berkata, "Aku baru saja menyelamatkanmu. Sebaiknya kau tarik kembali ucapanmu." Palm berkomentar, "Kau akhirnya terlihat berguna." Bersama-sama, mereka bersiap untuk menghabisi makhluk sialan itu. Dibo berteriak, "Ini belum berakhir," dan menyerang monster itu dari bawah. Dia mengangkat kapaknya dan bersiap untuk pukulan terakhir. Dengan wajah berlumuran darah, Dibo memutuskan sudah waktunya untuk hidangan penutup.
Dia maju tanpa ragu dan menebas sisa stamp yang mendekat. Saat Debo bersiap untuk menyerang, stamp raksasa itu menyesuaikan diri dan mengincarnya. Palm kemudian melepaskan serangan putaran api besar-besaran, mengirimkan api lurus ke arah makhluk itu. Makhluk itu terkena serangan langsung, berteriak kesakitan, dilalap oleh amukan api. Kelelahan, Debo jatuh berlutut. Palm berjalan mendekat dan berkata, "Kerja bagus." Debo segera menjawab, "Kau juga melakukannya dengan baik." Kemudian, mereka berjalan melewati mayat makhluk yang terbakar dan melanjutkan perjalanan. Malam tiba di kota, menyelimuti segalanya. Duduk di meja, seorang wanita muda memutuskan lebih baik makan cepat dan tidur karena sudah larut. Dia menangkupkan kedua tangannya dan bersyukur atas makanannya. Tiba-tiba wanita muda itu mendengar ketukan di pintu dan berbalik. Membuka pintu, dia bertanya siapa di sana. Wanita muda itu menatap sosok yang berdiri di hadapannya, mengamati dalam diam. Tak lama kemudian dia mengenalinya, itu kakaknya. Dia memegang sekantong koin dan mengumumkan, "Aku kembali." Lalu dia mengeluknya dan berkata, "Selamat datang kembali." Di tempat lain, sebuah rumah kecil berdiri terisolasi di tengah hutan, diselimuti kegelapan malam. Palm memasuki kediaman itu, menggenggam erat tongkatnya. Dia berjalan melewati sebuah potret di atas perabotan dan terus masuk lebih dalam. Palm mengamati sesosok tubuh di tempat tidur yang tetap tidak bergerak, tapi dia tidak menunjukkan emosi sama sekali. Kemudian Palm diam-diam melangkah pergi, membiarkan rumah di hutan itu terbakar menjadi abu. Abbas mengerti situasinya. Ini akan menjadi masalah. Dia harus menyelesaikan urusan 100 gerbang, atau Tuan Rakan akan mengambil alih dan semuanya akan berakhir. Semua 10 serikat pedagang besar mengincar penyelesaian portal itu karena item epik atau bahkan legendaris hampir dijamin ada di dalamnya. Tapi Abbas mematikan cerutunya di asbak dan memperingatkan bahwa itu tidak berarti tugasnya akan mudah, sama sekali tidak. Dia menjelaskan, 3 bersaudari Natasha dari Serikat Kaya Emas adalah trio yang begitu kuat sehingga para petualang lingkaran kedua Gafor tidak punya kesempatan melawan mereka. Semua serikat akan mengirimkan tim terbaik mereka dan Serikat Pedagang Gasofor akan dengan mudah ditelan oleh mereka semua. Abbas mengangkat sebuah poster dengan wajah Palm dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia sedikit ragu dan itu beralasan. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka dengan kasar dan Abbas membentak, "Siapa yang berani masuk tanpa mengetuk?" Dia berputar tajam di kursinya dan menghadap sosok yang baru saja memasuki ruangan. Abbas mengenali pendatang baru itu dan mengidentifikasinya. Itu Tuan Rakan. Sudah duduk, Rakan bertanya apakah daftar kelompok untuk membersihkan portal sudah siap. Lalu bertanya, "Apa pendapatmu tentang teman kecilmu dari waktu lalu?" Abbas menjelaskan bahwa Palm punya alasannya, tapi Rakan memotongnya. Kematian seluruh kelompok chef adalah penyebab keraguannya, dan dia tidak akan mengubahnya. Rakan memberi isyarat dengan tangannya dan menyarankan Abbas perlu mengujinya lagi. Dia dengan cepat berkata, ada tempat yang sempurna untuk itu, dan agar praktis, Abbas harus mengumpulkan semua kelompok yang dia pertimbangkan. Sambil menyeringai, Rakan menambahkan, "Kali ini kita akan punya banyak saksi." Di dekat portal, Debo tiba dengan seorang rekan dan menyatakan hal yang sudah jelas. Terlalu banyak orang yang datang. Seorang asing mendekat dan bertanya, "Kalian kelompok kelima kan?" Pemimpin kelompok depan memperhatikan dengan saksama dan berkomentar, "Ada 2 orang di sana dengan latar belakang budak." Para petualang lain sudah berbisik bahwa duo itu sama sekali tidak ramah. Tapi salah satu dari mereka balas menyahut, itu normal bagi kelompok berpengalaman untuk berpikir seperti itu. Itulah hukum rimba. Palm membaca situasi dan mengerti. Semua orang di sini adalah profesional sejati. Mereka tidak butuh umpan, jauh berbeda dari Khrushchev. Seorang petualang mengamati area terbuka itu dan memperingatkan, "Itu dia, semua sudah di sini."
Abbas memperkenalkan dirinya dan langsung ke intinya. Aku akan berterus terang. Aku memberimu kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Pemimpin salah satu kelompok segera bertanya, kesempatan macam apa itu? Kemudian Abbas mengulurkan tangannya ke arah portal dan menjelaskan kesepakatannya. Ini kesempatan untuk membersihkannya, sesederhana itu. Pria dengan bandana dan mata rekannya melebar dan mereka bertanya dengan kaget, apakah dia benar-benar berbicara tentang gerbang 100? Pam menyaksikan adegan itu dan mendengar salah satu orang berkata, sepertinya kita mendapatkan perlakuan istimewa. Abbas menyuruh semua orang untuk memberikan yang terbaik, dan kemudian angka 40 terbentuk di pintu masuk portal. Pintu masuk portal sepenuhnya aktif dan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dipindahkan ke hutan lebat, kelompok itu mendengar pemimpin mereka bertanya, apakah kita di tempat yang sama lagi? Dia menoleh ke salah satu penyihir dan bertanya, haruskah kita bergabung saja dalam perburuan bos? Itu akan menjadi kesepakatan yang bagus untuk kita semua. Mereka memutuskan untuk berpisah dan setuju untuk bertemu pada tanda pertama. Debo dan Palm diam-diam menyaksikan kelompok lain berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Salah satu penyihir, Dolan, menginstruksikan timnya. Bunuh semua yang ada di jalanmu, kita tidak punya banyak waktu. Dolan berhenti ketika melihat makhluk kecil bergerak dan mencibir. Hanya itu? Dia pikir monster itu benar-benar buang-buang waktu, jadi dia mulai menyiapkan serangan kuat dan menembakkan sinar energi mematikan ke arah makhluk itu. Merasa tugas itu terlalu membosankan, Dolan membentak, ambil batu sihirnya, kita lanjut sekarang. Tapi makhluk itu masih di sana, berdiri kokoh, dan semua orang tercengang. Dolan bertanya-tanya apakah sihirnya baru saja terpental, sementara seorang rekannya dengan cepat berkata bahwa itu tidak akan berhasil. Dolan berteriak pada tim, tunggu, hati-hati, kalian bodoh. Tiba-tiba, kelompok itu menemukan diri mereka benar-benar dikepung oleh makhluk-makhluk yang muncul dari tanah dengan amarah gelap. Setelah konfrontasi brutal, kelompok itu kelelahan di tengah monster-monster yang tumbang dan salah satu dari mereka menghela napas. Sudah berakhir. Salah satu petualang mengeluh pada Dolan. Monster-monster ini lebih kuat dari biasanya. Apa yang kalian coba lakukan di sini? Dia menyimpulkan bahwa menang dengan jumlah pembunuhan adalah omong kosong total dan dengan cara ini mereka akan menghabiskan semua stamina mereka bahkan sebelum bertemu bos. Meskipun sangat beresiko, Dolan memutuskan untuk memutuskan aliansi dan langsung menuju bos tanpa penundaan lagi. Dari kejauhan, Pal mengamati permainan itu dan menyatakan, itulah yang akan disadari oleh sebagian besar kelompok. Sambil bersandar pada tombaknya, Debo menggerutu. Makhluk-makhluk itu sangat tangguh, dan kau, Palm, hanya berdiri di sana, tidak melakukan apa-apa. Tapi Pal membalas, hanya ada 3, tenang saja. Debo menyatakan bahwa bagaimanapun juga mereka tidak bisa membuang waktu dan karena itu dia setuju untuk melanjutkan. Debo menyarankan agar mereka mengalahkan bos terlebih dahulu, tapi Palm dengan tegas menyatakan, kita bersihkan sampah-sampah dulu. Palm menjelaskan bahwa cara mereka menangani monster-monster kecil sangat penting, karena pertarungan melawan bos yang sangat berbahaya akan sangat sengit. Debo yang menggerutu membentak, kau selalu bicara seolah-olah kau tahu segalanya, kau tahu segalanya. Palm menatap langit dan memperingatkan, aku bisa merasakan sesuatu yang sangat berbahaya datang dari portal itu, aura yang menyeramkan. Sementara itu, kelompok Dolan masuk lebih dalam ke hutan yang sama. Salah satu rekan Dolan menarik perhatiannya pada sesuatu yang aneh yang ditemukannya di depan. Menghadapi portal keluar, Dolan menginstruksikan tim, tinggalkan tanda dari sini terus, jangan sampai gagal. Tiba-tiba, salah satu pria mulai tertawa keras, tawa yang aneh, dan Dolan menanyainya langsung, apa-apaan itu? Diam kau bodoh. Dia mencengkeram petualang itu dan memperingatkan, dengan begitu kau akan menarik semua monster di sekitar, kau idiot. Tapi pria itu tidak bisa berhenti tertawa dan bertanya-tanya di tengah tawanya, apa yang terjadi padaku? Segera setelah itu, semua anggota kelompok lainnya mulai tertawa histeris, sebuah pemandangan yang mengerikan.
Dolan langsung menyadari itu adalah racun dan memutuskan dia harus kabur, bahkan jika sendirian, apapun risikonya. Dolan berbalik untuk lari dan menemukan monster raksasa berbentuk jamur muncul tepat di jalannya, menghalangi pelariannya. Segera terpengaruh oleh racun yang berbahaya itu, Dolan juga mulai tertawa tak terkendali, sebuah tawa kosong dan menakutkan. Pemandangan berubah drastis ke sebuah sungai yang mengesankan, terjepit di antara tebing-tebing raksasa. Debo berjalan di sepanjang tepi dan menyadari, Palm belum bertarung sekalipun hari ini. Kemudian, tiba-tiba sebuah sinyal meledak di langit dan Debo langsung mengenalinya. Kelompok itu bertemu di tempat itu dan pemimpinnya benar-benar terkejut. Mereka benar-benar menemukan bosnya. Baru saat itulah dia menyadari salah satu kelompok hilang. Tapi meskipun begitu, dia memutuskan untuk mulai menjelaskan. Lagi pula, sepertinya semua orang sudah tiba. Seorang petualang memperingatkan bahwa kelompok penyihir Dolan masih belum ada, tapi pemimpinnya memotongnya. Tidak ada alasan untuk menunggu. Jadi dia mengumumkan kepada semua orang bahwa mereka menemukan bosnya, dan saat mereka bertemu dengannya, mereka melihat kelompok Dolan benar-benar dihancurkan oleh jamur racun kegilaan. Terkejut, mata petualang itu membelalak hanya dengan mendengar nama monster itu. Para petualang langsung mengerti bahwa mereka harus menyerah pada perburuan bos dan menemukan portal keluar. Tapi Debo menoleh ke Palm dan bertanya apakah monster itu benar-benar berbahaya. Palm langsung ke intinya. Ini adalah jenis bos terburuk yang bisa kita temui di dungeon pada level kita. Kau dengar itu, Debo? Dia dengan tenang menjelaskan bahwa karena spora, mereka harus menggunakan serangan jarak jauh. Tapi inilah masalahnya. Itu tidak akan memberikan kerusakan apapun karena monster itu tahan banting dan super cepat. Pemimpinnya kemudian menjatuhkan bom. Sayangnya, bosnya berada tepat di jalur portal keluar, jadi tidak mungkin untuk pergi tanpa menghadapinya. Debo langsung membual, mengatakan monster itu bukan apa-apa dan dia bisa mengamuk dengan panah apinya yang tak terkalahkan. Tapi Pal menyuruhnya untuk diam seketika. Kesal, Debo membantah, tapi Pal memperingatkan, kita akan mati jika masuk ke sini tanpa rencana. Lalu dia dengan tegas bertanya, kenapa panah apimu bahkan tidak akan menggores monster itu? Pal menjelaskan bahwa bahkan jamur-jamur kecil di portal itu sangat tahan banting. Jadi aman untuk berasumsi bahwa bosnya juga seorang tank. Seorang petualang mengeluh tentang betapa jelasnya hal itu. Tapi pemimpinnya memotongnya. Kita tidak punya waktu untuk ini. Kita perlu mencari cara untuk bertindak sekarang. Sambil mengangkat tangannya, Pal menjatuhkan sebuah bom. 50.000 meso. Pemimpin itu menoleh padanya dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Pal menjelaskan perhitungannya. Ini 50.000 meso per orang. Dan karena ada 30 dari kita, kau harus mengeluarkan 1,5 juta. Lalu dia mengusulkan, jika kau bayar, Debo dan aku akan menjadi umpan untuk semua orang. Mata Debo membelalak, bertanya-tanya apa yang dibicarakan Palm. Sambil berteriak, pemimpin petualang itu memerintahkan, jangan sombong. Dia melanjutkan penjelasannya dengan menyatakan bahwa bos ini tidak bisa dipancing dengan mudah. Dan Palm seharusnya tidak berpikir taktik budaknya akan selalu berhasil. Dan jika kau gagal menarik perhatiannya, semua orang akan mati karena budak hanya mengganggu di portal peringkat tinggi. Terlebih lagi, dia menunjuk Debo memprovokasi. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang petualang 2 lingkaran dan seorang budak yang bahkan tampaknya belum terbangun, hah? Kesal dengan omong besar orang itu, Debo berpikir, bajingan ini mencari gara-gara dan aku juga tidak mau menjadi umpan. Palm bertanya, jadi apa rencanamu? Karena jika ada cara untuk menghadapi bosnya, kau tidak akan menembakkan suar, kan? Palm kemudian memutuskan untuk mengklarifikasi bahwa kelompok mereka terdiri dari 1 lingkaran kedua dan 1 lingkaran pertama, membuat Debo melihat tangannya sendiri dan bertanya-tanya, sejak kapan itu terjadi? Terkejut, pemimpin petualang itu bertanya, bukankah kelompokmu hanya memiliki 1 atau 2 lingkaran kedua? Tapi salah satu petualang memotongnya dan berkata, tunggu,
Bersedia bernegosiasi, dia mengatakan dia bersedia membayar jika mereka benar-benar bertindak sebagai umpan, tapi mengakui mereka tidak punya semua uang tunai. Tepat saat itu, Paul menjawab, "Tidak masalah, kau bisa membayarnya begitu kita keluar, dan jika kita tidak berhasil, kau harus menafsirkannya sebagai pengorbanan." Tapi dia menetapkan satu syarat, semua orang di sana harus setuju. Jadi, Paul memerintahkan, "Putuskan sekarang." Di dekat portal keluar, bos jamur dengan aura menakutkan sedang memakan tubuh para petualang yang gugur. Sebuah serangan brutal menghantam monster itu tepat di kepala. Paul memerintahkan Dibo untuk bergerak saat bos itu menyadari mereka dan Dibo mengeluh, "Kenapa kita harus melakukan ini?" Berbalik dengan kecepatan gila ke arah mereka, bos itu membuat mata Dibo terbelalak, terkejut oleh kelincahan monster itu. Petualang itu berteriak, "Semuanya, lari dan aktifkan portal sebelum umpannya mati." Sisa kelompok itu berlari seperti orang gila menuju portal keluar. Dibo bertemu dengan sekelompok monster kecil yang muncul untuk menyerangnya. Sambil berteriak bahwa mereka tampaknya tidak mudah untuk dibunuh, dia dengan cepat mengiapkan serangan dan memberitahu monster-monster itu, "Pergi dari sini." Dia kemudian melepaskan tebasan ledakan yang menghancurkan, yang memusnahkan semua makhluk di sekitarnya. Tapi bos jamur muncul tepat di belakangnya, siap untuk bertarung. Dari kejauhan, Paul menembakkan panah api untuk menahan laju monster-monster kecil. Kemudian dia mengenai bos sekali lagi dengan panah lain. Dibo memposisikan dirinya di depan Pam dan berteriak, "Monster itu menyusul kita!" Pam kemudian berteriak padanya untuk melompat dan keduanya melakukan lompatan gila dari tebing. Monster raksasa itu tidak membuang waktu dan melompat tepat mengejar mereka dengan amarah yang luar biasa. Di udara, Dibo berbalik ke arah monster itu dan mengacungkan jari tengah. Serangan Paul mengenai bos tepat sasaran, menciptakan ledakan raksasa saat ketiganya jatuh. Kejatuhan terus berlanjut dan mereka menuju lurus ke sungai yang mengalir di bawah di antara tebing. Dibo muncul dari air, mengutuk bahwa jamur sialan itu hampir membunuhnya. Lalu dia berbalik dan bertanya apa masalah benda itu. Sambil memeras pakaiannya, Paul menjelaskan dengan belak-belakan. Itulah bosnya, dan mereka harus bersiap lebih baik jika ingin membunuh binatang itu. Dibo hanya menatap diam. Dia mempertanyakan situasi dengan tidak percaya. "Apa kau serius kita akan membunuh benda ini?" Paul mengonfirmasi bahwa dia mendengarnya dengan benar. Dan kemudian Dibo meledak, berteriak, "Apa kau bercanda? Apa kau tidak ingat rencananya hanya masuk sebagai umpan dan keluar?" Dia terus meluapkan emosinya, mengatakan bahwa bagian umpan sudah selesai, jadi sudah waktunya untuk pergi. Lagi pula, bahkan panah api pun tidak berhasil. Tapi Paul menjelaskan, situasinya telah berubah, persaingan sudah hilang, jadi sekarang kita adalah umpan gratis dan bahkan akan mengantongi bonus. Lalu dia bertanya, "Apa masalahnya? Apa kau akan mundur dari kontrak?" Dibo segera menyangkalnya, tapi bersikeras bahwa Paul masih harus memberinya bonus untuk ini. Pam hanya setuju. Dibo kemudian bertanya, bagaimana mereka akan membunuh makhluk itu, karena baik serangan jarak dekat maupun jarak jauh tidak berhasil, dan dia tidak berniat membuang nyawanya. Dia bersikeras, apakah setidaknya ada cara? Sementara itu, di luar Abis dan Rakan mengawasi portal. Para petualang mulai keluar dan mereka bertanya, bukankah itu terlalu cepat untuk portal 40 orang? Portal Abis mendekati seorang petualang dan mendengar berita yang mengerikan. Mereka gagal. Pria itu menjelaskan bahwa kelompok Dolan telah dimusnahkan dan Palm masih di dalam sebagai umpan agar mereka bisa keluar. Petualang itu menyimpulkan, suaranya tercekat, bahwa tidak mungkin membunuh bos portal itu hanya dengan kelompok mereka. Abis hanya menatapnya dalam diam. Wanita itu membenarkan dirinya dengan menyatakan bahwa bosnya adalah jamur racun kegilaan yang terkenal dan tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi Abis memotongnya, menuduhnya telah lari tunggang langgang. Abis berbalik untuk pergi, tapi diinterupsi oleh petualang itu. "Tunggu." Dia berargumen bahwa kelompok Pal belum keluar, dan karena portal masih aktif, mereka pasti masih hidup. Tapi Abis bersikeras,
mereka tidak akan selamat. Lagi pula, petualang itu sendiri baru saja mengatakan bosnya adalah jamur racun kegilaan yang menakutkan. Dia kemudian menyatakan bahwa jika mereka ingin menunggu, mereka bisa menunggu sendirian karena dia tidak punya waktu untuk itu dan pergi, menyebut mereka sangat tidak berguna. Abis menyimpulkan bahwa mereka hanya kurang beruntung. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa tidak mungkin, bahkan bagi seorang penyihir dua lingkaran, untuk berpikir membunuh jamur beracun dan petualang biasa-biasa saja tidak ada gunanya baginya. Di dalam portal, ceritanya sama sekali berbeda. Palm tahu tipe orang yang dia cari adalah seseorang yang mampu mengatasi rintangan, seseorang yang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan dia sangat cocok dengan kriteria itu sambil mempersiapkan tongkatnya untuk pertempuran. Lalu dia menyatakan sudah waktunya untuk memulai perburuan. Strategi yang tepat untuk bosnya sudah jelas. Jaga jarak dan serang dengan kemampuan jarak jauh yang kuat. Lagi pula, makhluk itu lebih cepat dan lebih tangguh dari yang lain. Dan sebagai pelengkap, ia menyemburkan racun. Sambil menyiapkan serangannya, Palm berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dia menggunakan telekinesis untuk membuat panah berputar, kekuatannya akan meningkat drastis. Proyektil energi gabungan itu melesat dengan kecepatan tinggi, membelah udara. Ini adalah keahlian yang hanya bisa dia gunakan, diciptakan ketika dia memikirkan sebuah peluru yang mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Melepaskan tekniknya, Palm mengeluarkan jurus yang dia sebut revolver. Serangan itu menghantam monster tepat di kepala. Energi itu terus menembus tubuh makhluk tersebut. Palm mengamati dengan saksama, memeriksa hasil serangannya. Sebuah proyektil energi kedua menimbulkan kerusakan serius pada sebatang pohon. Meskipun begitu, monster itu tetap berdiri dan Palm memahami situasinya. Dia meleset dari kepala, tempat intinya berada. Kemudian ledakan lain menghantam bagian atas tubuh makhluk itu. Palm menyimpulkan, sulit untuk menggunakan revolver sambil bergerak. Dan masalah utamanya adalah waktu jeda. Dia menyiapkan serangan lain dan berkata pada dirinya sendiri, dia harus menyelesaikan ini sebelum bosnya pulih. Monster itu maju ke arah mereka lagi. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti, tampak bingung. Palm berteriak, "Sekarang saatnya!" Dibble menarik tali dengan sekuat tenaga. Tali itu menjerat kaki monster, membuatnya tersandung ke depan. Makhluk itu kemudian jatuh tersungkur ke tanah berlumpur. Monster itu perlahan bangkit, berdiri dari tanah. Dari puncak tebing, Palm mengawasi makhluk itu. Monster itu berbalik ke arah Dibble dan bersiap, menyebut monster itu jamur kotor. Dibble menyerangnya dengan kapaknya. Dia terus melepaskan pukulan terhadap makhluk itu. Pukulan itu membuka luka pada monster yang mengeluarkan gas dari mulutnya. Dibble menoleh ke monster itu dan memprovokasi. Jadi kenapa kita tidak bermain? Sekarang udaranya sudah segar. Palm memahami permainannya. Bertanya-tanya apakah itu kepala asli monster itu. Terima kasih sudah menunjukkannya padaku. Dan dia sudah memegang sesuatu yang tampak seperti suar. Dibble langsung mengerti, itu adalah suar, dan seluruh serangan sebelumnya hanyalah gertakan. Kemudian Palm dari atas tebing melepaskan serangan revolvernya dan energi murni menembus siluet makhluk itu. Serangan itu menghantam tanah dan menyebabkan ledakan raksasa. Dan jumlah gas yang tidak masuk akal meletus dari tubuh monster itu. Dibble menggerutu, kesal karena orang itu menyebalkan sampai akhir. Kemudian dia terlempar ke belakang oleh seutas tali yang menyelamatkannya dari ledakan. Dia berjuang untuk berdiri dan mengaku, "Kukira aku akan mati." Gas beracun monster itu menyebar ke seluruh area, dan Dibble masih bertanya apakah ini benar-benar sudah berakhir. Palm memastikan sudah berakhir dan bahkan memuji, "Dibble, kau melakukannya dengan baik." Dia menyatakan mereka akan mengambil batu mana segera setelah racunnya hilang, tapi dia tidak menyadari makhluk itu mendekat. Palm mencoba dengan cepat berbalik untuk menghadapi ancaman baru dan racun mulai menghilang dari tubuh monster itu.
Tapi kemudian, sebuah bola energi kecil muncul dari sisa-sisa makhluk itu, dan di tengah keputusasaan dari semua yang telah terjadi, Dibo mulai tersenyum. Sementara itu, kembali di kantor, Rakan tertawa terbahak-bahak dan langsung bertanya, "Abis, apa kau kembali dengan tangan kosong?" Dia melanjutkan dengan mengatakan temperamen rekannya tidak berubah sedikit pun. Abis meminta maaf atas apa yang terjadi dan berkata mereka seharusnya membiarkan kesatria Cygnus menanganinya. Rakan mengetuk pintu dan Abis kesal berteriak agar mereka pergi karena dia sudah memberi perintah untuk tidak diganggu. Pintu terbuka tanpa basa-basi dan sebuah suara mengumumkan, "Aku masuk." Abis dengan marah bertanya, "Siapa itu?" Dia dengan cepat berbalik untuk melihat siapa penyusup itu, dan di sana berdiri di ambang pintu adalah Palm yang dengan blak-blakan mengumumkan, "Aku kembali." Rakan yang menyaksikan adegan itu tersenyum dan menyatakan, "Ini akan menjadi menarik." Rakan menoleh ke Abis dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ingin tahu apakah ada seseorang yang bangkit dari kubur. Rakan memperkenalkan dirinya pada Palm dan langsung ke intinya. Kemampuan bertahan hidup orang itu luar biasa, persis seperti yang dikatakan rumor. Dia melanjutkan dengan mengatakan Palm adalah tipe yang sangat dibutuhkan Gafor saat ini, dan pemuda itu berterima kasih atas pujiannya. Dengan tenang, Rakan kemudian menyatakan dia suka orang yang sopan dan hanya punya satu pertanyaan untuk diajukan. Lalu dia dengan tenang bertanya, "Bisakah Palm menunjukkan keahlian yang sama di gerbang 100 orang?" Palm menjawab langsung, "Itu sulit." Rakan hanya menatapnya dalam diam setelah jawaban itu. Abis kemudian membentak Palm, "Apa begitu caramu bicara pada Tuan Rakan? Kau pikir bisa memilih misimu begitu saja?" Dan mengingatkan anak itu untuk tidak lupa bahwa dia masih punya utang. Rakan tersenyum dan berkomentar, "Jika sulit, berarti tidak mustahil." Tapi Palm yang tidak suka bertele-tele berkata dia akan mengubah pertanyaannya. Dia mengangkat kepala, menatap mata Rakan dan bertanya langsung, "Apa yang kau inginkan?" Di sebuah kedai, Debo menyemburkan minumannya. Dia protes keras, 5 juta meso per orang itu gila, itu total 10 juta untuk kita berdua. Palm menoleh padanya dan meminta maaf. Debo bertanya apakah Palm tidak terlalu serakah, lagi pula mereka tidak akan begitu saja menolak tawaran untuk misi besar pertama mereka. Palm menyeka wajahnya dan menjawab bahwa itu bukan masalahnya, keputusan ada di tangan mereka. Khawatir, rekannya berkomentar bahwa jika keadaan memburuk, Abis akan memasukkan mereka berdua ke dalam daftar hitam. Kemudian dia melihat ada gerakan, seseorang mendekat. Pemimpin petualang itu berbicara terus terang. Palm terlihat santai. "Tidak seperti kami yang merasa di ambang kematian." Debo bangkit, marah dan menantangnya berkelahi. "Begitukah caramu berterima kasih pada seseorang yang telah menyelamatkanmu?" Tapi rekan pria itu membungkuk dan meminta maaf dengan cepat. Ibu Ru juga meminta maaf, mengakui dia salah menilai mereka dan merasa malu sebagai seorang petualang. Pria lain menyerahkan sekantong uang dan menjelaskan bahwa semua orang menambahkan uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Debo menolaknya. Palm menyatakan lagi, yang kita sepakatu adalah 1,5 juta rupiah. Meso. Dia menjelaskan dengan tenang bahwa dia hanya melakukan pekerjaan yang dibayar, jadi mereka bisa melewatkan ucapan terima kasih dan memperingatkan, jangan salah paham. Ibu Ru dan rekannya saling bertukar pandang, bereaksi terhadap auranya. Debo memegang kantong uang dan bergumam bahwa dia terbawa suasana sia-sia dan bahwa dia akan menghitungnya sekarang. Palm sedang duduk di bar dan bertanya pada Ibu Ru nama rekannya. Ibu Ru bertanya, "Jadi Palm bisa melakukan pekerjaan yang dibayarnya?" Di kantor, Abis berteriak dia tidak bisa. Dia berdebat dengan Rakan bahwa 10 juta meso adalah untuk petualang lingkaran ketiga atau keempat, dan menerimanya akan menjadi presiden yang buruk. Abis menyarankan kehati-hatian, mengatakan Palm mungkin hanya sedang menguji keadaan, jadi lebih baik memanggilnya kembali untuk membahas syarat pembayaran. Rakan hanya bertanya, "Kau benar-benar berpikir begitu?" Abis menjawab dengan percaya diri bahwa tidak akan mengejutkannya jika dia meminta
2 kali lipat dari uang itu. Rakan menyerahkan sebuah dokumen dan menyuruhnya membacanya. Abis membaca kertas itu dan mengerti bahwa mereka hanya mengirim kelompok POM untuk mewakili Serikat Pedagang Gafor dan bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan 2 orang di sana. Dia terus membaca dan bereaksi kaget terhadap apa yang ditemukannya. Dia bertanya, apa itu nyata? Dan Rakan menjawab bahwa dia membayar mahal untuk informasi itu dan akan berada dalam masalah besar jika tidak. Dokumen itu mengungkapkan nama Dark Lord. Jin dan Abis mengerti implikasinya. Jika itu benar, sebuah bahaya yang luar biasa. Rakan mengambil sebuah pulpen dan memperingatkan, jangan salah. Dia menunjuk pulpen ke depan dan menyatakan, perang sudah dimulai. Pemandangan berubah. Gerbang itu sekarang tampak dikelilingi oleh sebuah perkemahan raksasa. Berbagai kelompok petualang menunggu, berkumpul di sekitar api unggun dalam ketegangan yang nyata. Seorang petualang muda berkomentar dengan terkejut bahwa dia tidak benar-benar berpikir mereka akan menerima syarat-syarat itu. Paul memperingatkan orang itu untuk tidak terlalu bersemangat dan untuk fokus. Tapi Debo sudah menjawab bahwa dia juga seorang petualang berpengalaman sekarang kau tahu. Sambil mengenakan lambang Serikat Pedagang di jubahnya, dia menunjukkan kebanggaannya. Sementara itu, petualang lain di perkemahan bersiap dengan tegang, suasananya berat. Palm mengomentari atmosfernya, mengamati suasana tempat itu, dan Debo menambahkan bahwa sepertinya mereka punya wajah baru di sekitar. Seorang petualang, Shuldan, dari Serikat Genus, datang dan bertanya apakah mereka dari Serikat Pedagang Gafur. Pal memperkenalkan dirinya dan berkata, aku hanya petualang peringkat C. Shuldan bereaksi kaget, berkomentar dia pikir hanya petualang 2 lingkaran yang bisa masuk karena pembatasan. Masih bingung, pria itu terus bertanya-tanya bagaimana seorang peringkat C bahkan bisa masuk ke portal. Itu sama sekali tidak masuk akal. Seorang wanita pirang mendekati kelompok itu dan menyuruh pria itu untuk memberi mereka ruang. Dia dengan tegas menjelaskan bahwa dia punya urusan yang harus diselesaikan dengan orang itu. Shuldan mundur dengan kesal. Dia membuang-buang waktunya saat wanita itu dan kelompoknya mendekati Palm. Dalam kilas balik, Palm menyaksikan sebuah adegan terungkap di dalam sebuah kantor. Di dalam kantor, dia bertanya, kenapa aku harus melakukan ini? Duduk di meja, seorang wanita menyuruhnya untuk melakukan apa yang diperintahkan dan bertanya kenapa dia banyak bertanya. Wanita pirang itu dengan serius memberitahu mereka bahwa Serikat Pedagang Gafur akan bekerja sama dengan Ordo Kesatria Cygnus di gerbang ini. Mengikuti ajaran permaisuri Cygnus, dia adalah yang terkuat di kelompok itu dan telah menunjukkan minat yang luar biasa pada gerbang ini. Abbas menjelaskan situasinya. Kuota untuk gerbang itu sudah terisi, jadi mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan para kesatria, dan meskipun mereka hanya peserta pelatihan, kemungkinan keberhasilannya tinggi. Dia mengomentari kemungkinan motif tersembunyi mereka datang ke gerbang ini, menyatakan tawarannya tidak buruk, jadi mereka akan bekerja sama. Pal mengerti itu tidak akan menjadi masalah jika ini adalah kerjasama, tapi dia masih berpikir itu tidak akan semudah itu. Tapi Abbas mengakui ada sesuatu yang aneh tentang mereka, sebuah aroma yang tidak pas. Kembali ke perkemahan, wanita itu memperkenalkan dirinya. Aku Kiri, pemimpin para pemula Ordo Cygnus. Dan kuharap kau tidak berpikir kita berada di level yang sama. Tidak ingin ada masalah tambahan, dia memintanya untuk hanya mengikuti perintah dalam diam, dan itu benar-benar membuat Debo kesal. Kiri bertanya pada Palm, apakah hanya mereka berdua yang dikirim oleh Serikat Pedagang Gafor, dan dia mengkonfirmasi bahwa ya, sepertinya begitu. Dia mempertanyakan situasinya. Apakah Gafor tidak menganggap ini serius? Sementara itu, kelompok Krokus dari Serikat Pedagang Dik bersiap untuk misi, sebuah pasukan elit. Dan kelompok Kubles dari Serikat Pedagang Marina juga menunjukkan kehadiran mereka, memamerkan kekuatan mereka. Debo menyadari perubahan atmosfer dan berkomentar bahwa elit Serikat Pedagang benar-benar mengubah suasana, udaranya menjadi berat. Tiba-tiba, kedatangan kelompok baru menarik perhatian semua orang, sebuah benturan brutal. Itu adalah 3 bersaudari Natasha dari Serikat Pedagang Goldrich. Salah satu dari 3 bersaudari Natasha berjalan di depan memamerkan lambang Serikat Pedagang Goldrich. Aura kekuatan mereka terlihat jelas.
Kiri mengawasi trio itu dan berkomentar bahwa mereka semua hanya pamer penuh kesombongan. Seorang pria berambut merah melangkah maju dan memposisikan dirinya untuk berbicara dengan semua orang di sana. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Longrow dan menjelaskan bahwa mereka adalah penjaga invasi yang ditugaskan untuk memberikan dukungan saat semua orang keluar dari gerbang. Longrow memutuskan untuk menjelaskan aturan-aturannya sekali lagi. Sekali lagi, sebagai pengingat, meskipun semua orang sudah tahu aturannya. Sambil memperjelas syaratnya, Longrow menegaskan bahwa item legendaris adalah milik serikat pedagang, bukan milik siapapun yang menemukannya, tapi semua orang akan dibayar sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui, tanpa terkecuali. Dia mewanti-wanti kelompok itu, jika ada yang ketahuan mencoba mencuri item, mereka tidak hanya akan berhadapan dengan kelompok petualang peringkat B miliknya. Urusannya akan jadi jauh lebih buruk. Mata Debo tertuju pada sebuah tanda di lengan salah satu pria itu dan bertanya, apakah itu artinya 5 lingkaran? Dia melihat ke seluruh kelompok dan bertanya-tanya apakah mereka semua berada di level itu. Kekuatan yang luar biasa. Longrow menyelesaikan peringatannya dan mempersilahkan semua orang untuk memasuki gerbang. Kiri menoleh ke Palm dan menyuruhnya untuk mengikutinya karena dia yang akan memimpin jalan. Dia mengumumkan, kita akan menjadi pemenangnya. Debo diam-diam bertanya-tanya ada apa dengan Kiri dan apakah Palm benar-benar perlu bekerja dengan orang seperti itu. Palm hanya menatap lurus ke depan dan berkata, akhirnya dimulai. Dengan angka 100 muncul di pintu masuk, dia sadar semua usahanya telah membawanya ke gerbang ini. Gerbang yang tidak pernah dialami di kehidupan masa lalunya, tapi harus ditaklukkan dengan segala cara. Paul menyatakan bahwa semuanya dimulai di sini, dan melangkah maju bersama Debo, yang mengerutu bahwa dia tidak akan membantu yang lain jika mereka tertinggal nanti. Tidak akan pernah. Seorang petualang berlari di depan kelompok, dan menyuruh semua orang untuk mengikutinya. Debo mempertanyakan lingkungan sekitar dan bertanya, kenapa rumput di sini tinggi sekali? Kiri memperingatkan pria itu, menyuruhnya berhenti main-main dan tetap bersama kelompok, lalu bertanya, kau pikir kita sedang jalan-jalan? Dia melihat yang lain melaju di depan dan bertanya-tanya, apakah dia benar-benar harus tahan dengan perlakuan seperti itu? Kemudian dia melihat sesuatu di depan dan menyadari Palm jatuh ke tanah. Debo mendekati pria yang jatuh itu dan bertanya, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba sesuatu yang berat menghantam tanah dengan keras. Salah satu pria berbalik, menyadari keributan dan melihat pergerakan terbentuk menuju kelompok lain. Dia mengidentifikasi sumbernya dan menyatakan itu adalah kawanan Ribbon Peak. Dia kemudian menyadari setidaknya 1000 dari mereka menyerbu lurus ke arah semua orang. Kiri dengan segera memerintahkan semua orang untuk menyingkir, karena sebagian besar kelompok lain bahkan belum tiba. Salah satu pria mempertanyakan situasi, bertanya siapa yang melanggar aturan untuk tidak memancing bahaya ke pintu masuk portal. Pemimpin lain mengarahkan krunya, memandu para pedagang El Nido ke satu arah, sementara dia dan kelompoknya menuju arah lain. Makhluk-makhluk itu akhirnya menciptakan jalur kehancuran. Kiri memutuskan untuk bereaksi, berencana memancing monster ke tempat yang penuh rintangan. Tapi salah satu anak buahnya memperingatkannya tentang sebuah masalah. Dia bereaksi kaget, diberitahu bahwa kru sindikat pedagang Gafor tampaknya telah lenyap. Debo berkomentar, mereka bisa santai sekarang, sambil bertanya pada Palm, bagaimana kau bisa menebak para Ribbon Peak akan marah? Palm dengan tenang menjelaskan bahwa, berdasarkan pengalamannya, banyak kawanan binatang buas melakukan perjalanan melintasi dataran seperti ini. Sebuah lembar info mendeskripsikan Ribbon Peak sebagai monster setinggi 2 meter dengan kepribadian beringas yang bertindak dalam kelompok ratusan atau ribuan. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa kelompok-kelompok pedagang bisa menangani makhluk-makhluk itu, tapi mungkin akan menghindari konfrontasi untuk menghemat energi. Karena tidak ada yang tahu monster mana yang akan mereka hadapi. Dia menyatakan mustahil untuk menyelesaikan portal ini hanya dengan membunuh para Ribbon Peak. Palm teringat masa lalu, mengenang bahwa serangan sebelumnya di gerbang Sleepywood adalah kegagalan total di mana semua petualang tawas.
Debo mendekat dan bertanya, "Apa yang kau pikirkan begitu keras?" Tiba-tiba, seutas tali menjerat kaki Palm dan Debo segera melihat ke bawah. Selanjutnya, sebuah perangkap kayu gelondongan besar terpiku melontarkan keduanya tinggi ke udara. Saat Debo bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, struktur itu mengungkapkan skala sebenarnya, sebuah perangkap raksasa. Palm menangkap Debo, bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan hal seperti ini. Sebuah pedang muncul, memotong tali perangkap, dan seorang pria botak mendarat di tanah. Dia menghancurkan struktur kayu itu dengan satu pukulan, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Pendatang baru itu berkomentar bahwa perangkap itu kekanak-kanakan. Kemudian rekannya memberitahunya bahwa itu pasti yang terakhir. Pria botak bernama Babel memperingatkan Krokus untuk tidak lengah. Krokus mengamati dalam diam, tetap dengan tangan bersedekap. Dia mengomentari pola perangkap, menyatakan bahwa mereka meniru taktik manusia, yang menunjukkan musuh yang cerdas.